البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-94 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin yang mereka pandai di dalam memutarbalikkan fakta dan juga banyak berubah-ubah atau laun fid din, berwarna-warna dalam beragama, tidak memiliki prinsip yang kokoh, tidak memiliki pedoman yang kokoh, sehingga masih mudah untuk terombang-ambingkan oleh fitnah, itu kesyirikan atau yang semisalnya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-94 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Qala Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian keluar untuk pergi di jalan Allah, berjihad maksudnya, na barakallahu fikum, darabtum ay kharajtum, yaitu kalian keluar berjihad di jalan Allah, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Maksudnya bagaimana? Jadilah kamu itu orang yang jelas, di atas petunjuk, di atas kejelasan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, dan jangan kamu mengucapkan kepada orang yang telah mengucapkan kepada kalian salam. Maksudnya apa? Maksudnya jangan, na barakallahu fikum, kamu kemudian mengucapkan kepada mereka, kami ini orang yang bukan orang yang beriman. Paham ya? Kemudian ketika bertemu dengan yang satunya lagi, orang-orang yang, na barakallahu fikum, beriman, kemudian mengatakan kami adalah orang beriman. Maksudnya harus kokoh prinsipnya. Bertemu sama orang-orang mukminin juga mengatakan beriman. Bertemu dengan orang-orang munafikin pun, nah barakallahu fikum, harus mengatakan kami beriman. Karena orang-orang munafikun seperti itu kan. Nah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mengolok-olok, mengejek. Kalau bertemu sesama kaum mukminin mengatakan kami beriman katanya. Tapi kalau sudah jumpa sama setan-setan mereka, teman-teman mereka, paham ya? Nah barakallahu fikum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang mukminin. Bayangkan. Allah musta'an. Kita lihat. Jangan sampai kalian mengucapkan kepada orang yang zahirnya mengucapkan salam kepada kalian, kemudian kamu mengucapkan lasta mu'minan, atau mengucapkan apa? Engkau tidak beriman. Maksudnya itu diperintahkan untuk kokoh ucapannya. Jangan, na barakallahu fikum, kemudian kalau ketemu sama orang-orang yang munafikin kemudian mengatakan kami tidak beriman, jangan seperti itu. Naam. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, dalam keadaan kalian mengharapkan sedikit daripada bagian dunia. Fa 'indallahi maghanimu katsirah, maka sesungguhnya keutamaan dan pemberian yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kadzalika kuntum min qablu. Seperti itulah dahulu kalian sebelumnya. Famanallahu 'alaikum. Kemudian Allah telah berikan karunia kepada kalian. Fatabayyanu, maka kalian menjadilah orang yang di atas petunjuk, jelas. Nah, mengetahui. Nah, barakallahu fikum, mana yang hak, mana yang batil. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui perkara-perkara yang sangat kecil dan detail. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Idza kharajtum fil ardi, apabila kalian keluar pergi di muka bumi ini, mujahidina fi sabilillah, dalam keadaan kalian berjihad di jalan Allah, fakunu ala bayyinatin mimma ta'tuna wa tatrukun. Nah, Masya Allah, hendaknya kalian berada di atas bayyinah, berada di atas petunjuk yang jelas. Jangan sampai kelihatannya pelin-pelan, enggak punya prinsip yang kokoh, tapi hendaknya kalian di atas apa? Kekokohan, terang, benderang, ngaku kami beriman. Nah, mimma ta'tuna wa tatrukun, baik pada tempat-tempat yang kalian datangi atau kalian tinggalkan. Wala tanfu al-iman amman bada minhu syai'un min alamatil Islam walam yuqatilkum. Artinya apa? Jangan kalian meniadakan keimanan di hadapan orang yang menampakkan sedikit daripada tanda-tanda Islam, dan kepada orang yang dia seakan-akan tidak memerangi kalian. Paham ya? Jangan meniadakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun di hadapan orang-orang munafikin, terus terang kami ini beriman, itu loh. Jangan karena di hadapan munafikin kemudian mengatakan aku enggak beriman seperti kalian. Paham maksudnya ini ya? Maksudnya itu diperintahkan untuk kokoh. Di hadapan orang-orang munafikin mengatakan kami beriman. Di hadapan kaum mukminin juga beriman. Nah, untuk apa? Membedakan antara orang-orang munafikun dan orang-orang mukminun itu. Nah, kalau orang-orang munafikun tadi apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu sama orang-orang mukminin mengatakan kami beriman, tapi kalau sudah jumpa teman-teman mereka dari kalangan orang kufar dan yang semisalnya, mereka justru mengatakan kami bersama kalian. Kami sama orang-orang mukminin cuma mengejek saja, mengolok-olok. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Lihtimali an yakuna mu'minan yukhfi imanahu, karena ada ihtimal orang tadi yang mengucapkan salam kepadamu itu ada ihtimal dia itu mukmin tapi dia masih menyembunyikan keimanannya. Paham ya? Dia mukmin cuman masih menyembunyikan apa? Tersembunyi atau menyembunyikan keimanannya. Talibina bidzalika mata'al hayatid dunya, dalam keadaan mereka dengan keadaan tersebut mengharapkan atau mencari barakallahu fikum kenikmatan daripada kehidupan dunia. Enggak terang-terangan dia. Allah musta'an. Wallahu ta'ala 'indahu minal fadli wal 'ata' ma yughnikum bih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, Allah taala memiliki keutamaan dan pemberian yang bisa dikatakan mencukupi kalian dengan pemberian tersebut. Cukup kalian dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika kuntum fi bud'il Islam. Seperti itulah dahulu kalian ketika di awal permulaan Islam. Tukhfuna imanakum, kalian masih menyembunyikan keimanan kalian, an qaumikum, dari kaum kalian, minal musyrikin, dari kaum kalian, dari kalangan kaum musyrikin, karena mungkin saat itu keadaannya ngeri. Barakallahu fikum, di Makkah dikuasai oleh orang kufar Quraisy. Saat itu kan gitu. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu mereka sebagian belum berani menampakkan langsung di tengah mereka. Di tengah-tengah mereka ya, karena ujiannya sangat berat. Ada yang disiksa, ada yang dihukum, ya enggak? Keluarganya siapa yang sekeluarga itu? Ammar bin Yasir, ya enggak? Ammar bin Yasir, Ummu Ammar, Yasirnya, paham ya? Kemudian bapaknya juga disiksa oleh orang-orang kufar, wa'iyadzubillah. Nah, seperti itu. Disebutkan di sini, kadzalika kuntum fi batil Islam, tukhfuna imanakum an qaumikum minal musyrikin, famanallahu 'alaikum. Dahulu kalian juga seperti itu dulunya. Ketika awal permulaan Islam, kalian menyembunyikan keimanan kalian
di hadapan kaum kalian dari kalangan musyrikin, famanallahu alaikum, kemudian Allah taala berikan karunia kepada kalian. Na'am, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Na'am. Kita lihat di sini. Wa a'azzakum bil imani wal quwwah. Kemudian Allah Taala berikan kemuliaan kalian dengan apa? Keimanan dan kekuatan. Fakunu ala bayyinatin wa ma'rifatin fi umurikum, maka menjadilah kalian itu di atas petunjuk, di atas kejelasan, dan juga di atas apa? Pengetahuan terhadap perkara kalian. Harus tahu. Innallaha ta'ala alimun bikulli a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui terhadap seluruh amalan-amalan kalian. Muttali'un 'ala daqa'iqi umurikum, dan zat yang senantiasa mengawasi, mengetahui perkara-perkara yang lembut yang ada pada diri kalian. Daqa'iq itu perkara yang detail, yang lembut. Wa sayujazikum 'alaiha, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kalian terhadap amalan-amalan yang kalian lakukan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-95 dari surat An-Nisa juz yang kelima, seputar apa? Perbedaan antara orang-orang yang berangkat jihad dengan orang-orang yang duduk enggak mau berangkat jihad. Nah, duduknya itu enggak ada sebab yang syar'i. Paham ya? Duduknya itu tidak ada alasan yang syar'i, hanya bermalas-malasan, takut mati atau yang semisalnya. Dari kalangan orang-orang munafikin, kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, la yastamil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Artinya, tidak sama orang-orang yang beriman yang mereka duduk tidak ikut jihad dalam keadaan tidak ada alasan yang syar'i. Paham ya? Tidak ada perkara darurat, mereka duduk tidak ikut jihad. Itu enggak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta-harta mereka dan mengorbankan diri-diri mereka. Dikorbankan hartanya, curahkan hartanya. Nah, dan juga diri-diri mereka. Karena sudah kita lewati kan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, imma ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama apa? Asy-syahadah, mati syahid. Yang kedua, an-nusrah atau an-nasr, pertolongan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau terbunuh dalam keadaan mulia, dalam keadaan syahid. Tapi kalau seandainya masih hidup dalam keadaan mulia, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Man qutila syahida wa man baqiya aziza. Kalau terbunuh dalam keadaan syahid. Tapi kalau ternyata tersisa masih hidup, peperangan selesai, hidup di atas kemuliaan. Itu termasuk salah satu apa? Nah, barakallahu fikum, akibat yang ditimbulkan daripada jihad fi sabilillah. Iman nusrah, pertolongan yang akan dapatkan, iman syahadah, mati syahid. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Fadlallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin. Darajah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka daripada orang-orang yang duduk. Allah Taala memberikan keutamaan dengan beberapa derajat. Paham ya? Derajat Allah Taala tinggikan. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masing Allah Ta'ala masih menjanjikan padanya surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang duduk tidak berangkat jihad tapi ada uzur, itu tetap mendapatkan jaminan surga. Yang tidak mendapatkan adalah orang-orang yang duduk tanpa uzur. Seperti orang-orang munafikin berangkat jihad pulang lagi misalkan. Paham ya? Nah, maksudnya di sini perbandingannya adalah apa? Perbandingan dengan orang-orang yang tidak berangkat jihad tanpa uzur. Adapun kalau orang yang tidak berangkat jihad karena ada uzur, mungkin karena tua, lemah, atau perempuan atau yang semisalnya, paham ya? Mereka tetap tercatat pada mereka pahala karena ada uzur yang menghalang-halanginya. Nah, barakallahu fikum. Wa kullan wa'adallahu husna, ya enggak? Masing-masing masih Allah Taala siapkan, Allah Taala janjikan padanya surga. Maksudnya bagaimana? Orang yang berangkat jihad dijamin surga.
Kemudian orang-orang yang barakallahu fikum tidak berangkat jihad tapi karena ada udzur yang syar'i, dia pun juga dijanjikan surga. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Tapi kalau orang-orang yang duduk tadi dalam keadaan tidak ada udzur yang syar'i dari kalangan munafikin atau yang semisalnya, maka tentunya balasannya pun barakallahu fikum kesengsaraan dunia dan akhirat, wal iyad billah. Naam, kita lihat di sini, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala lebihkan atau Allah berikan keutamaan bagi orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan pahala yang besar dibanding orang-orang yang hanya duduk. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun astabahumullah la yatasawa al-mutakhallifuna 'anil jihad fi sabilillah ghairu ashabil a'dzar minhum. Tidak sama orang-orang yang mereka menyelisih atau mereka tidak ikut jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang memiliki udzur di antara mereka. Paham ya? Kan ada yang punya udzur, ada yang punya udzur, atau mungkin sakit, atau mungkin karena tua, atau mungkin karena barakallahu fikum istilahnya perempuan, kan itu. Nah, kita lihat wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Maksudnya enggak sama orang-orang yang mereka tidak ikut jihad di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, kecuali orang-orang yang memiliki udzur. Jadi tidak berangkat jihad karena ada udzur itu lain dengan orang yang tidak berangkat jihad tapi tidak ada udzur padanya. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik, kita lihat di sini. Faddalallahu ta'ala al-mujahidin 'alal qa'idin wa rafa'a manzilatahum darajatan 'aliyatan fil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Diberikan keutamaan mereka dibandingkan orang-orang yang duduk. Wa rafa'a manzilatahum, dan Allah taala mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka. Allah taala angkat kedudukan mereka dengan derajat yang tinggi di surga. Wa qad wa'adallahu kullan minal mujahidin bi amwalihim wa anfusihim wal qa'idin min ahlil a'dzar al-jannata. Ini perhatian Bapak ini. Sungguh Allah taala menjadikan masing-masing orang yang mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka dan orang-orang yang duduk tidak ikut jihad, tapi ingat duduknya itu yaitu dari kalangan orang-orang yang punya udzur. Ingat, duduknya ini enggak sembarangan. Orang yang duduk yang tidak ikut berangkat jihad ini adalah orang yang duduk dalam keadaan dia itu punya udzur, mungkin sakit, tua. Adapun kalau menyengaja seperti orang-orang munafikun, tentunya balasannya neraka jahanam, wal'iyadu billah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Lima badalu wa dhahau fi sabilil haq. Terhadap apa yang mereka curahkan dan apa yang mereka usahakan di jalan kebenaran. Karena mungkin mereka enggak bisa ikut tapi nyumbang. Apa maksudnya ya? Mungkin menyediakan barakallahu fikum makanannya, atau mungkin menyediakan barakallahu fikum kuda untuk berperang atau senjatanya, tapi enggak berangkat jihad dia karena enggak punya kemampuan. Orang kaya misalkan, dia dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan tidak punya kekuatan untuk berangkat perang, tapi harta ada. Dia mencurahkan hartanya, menyumbangkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Dia juga mendapatkan apa? Walaupun dia duduk di rumah, dia tetap mendapatkan apa? Pahala dan juga jaminan surga. Kenapa? Karena duduknya itu bukan karena untuk bersenang-senang, karena enggak mampu. Fisiknya enggak mampu, tapi kan dia sudah nyumbang ya, nyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu ta'ala al-mujahidina 'alal qa'idina thawaban jazila. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad, barakallahu fikum, di atas orang-orang yang duduk dengan keutamaan apa? Dengan pahala yang sangat mulia. Jadi Allah taala berikan pahala yang sangat mulia bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Masyaallah. Diberikan beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan serta rahmat, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sungguh Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ampunan didapatkan, kasih sayang
didapatkan. Kemudian juga apa? Derajat pun dinaikkan. Kedudukannya dinaikkan dengan beberapa derajat. Karena apa? Karena barakallahu fikum, mereka sudah bersabar di medan ma'rakah, peperangan tersebut bersabar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Katanya, kalau kalian jumpa musuh-musuh kalian, sabarlah kalian. Nah, dan ketahuilah bahwasanya surga di bawah kilatan-kilatan pedang tadi itu. Karena posisinya bersabar di situ. Tapi kalau enggak bertemu musuh bagaimana? Enggak ada istilah angan-angan untuk bertemu musuh, malah dilarang. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan hadis ini juga, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu al-afiyah, wasallallahu lakum al-afiyah. Artinya apa? Jangan kalian berharap atau berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Mintalah kepada Allah Ta'ala untuk kalian keselamatan. Suruh minta keselamatan. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau kalian jumpa mereka, fasbiru, sabar. Hadapi dengan kesabaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwah kita atau dahulu mungkin yang pernah dengar jihad ketika di Damas itu enggak ada mereka berharap wah mau ketemu musuh, enggak ada. Sabar aja di perbatasan itu nanti. Jadi kalau ada datang musuh baru dihadapi gitu ya. Nah, barakallahu fikum, karena jihadnya jihad difa'. Jihad difa' itu lain dengan jihad talab. Kalau jihad difa' itu posisinya jihad mempertahankan kampungnya. Kampung Ahlus Sunnah, kampung Ahlus Tauhid dipertahankan. Dia enggak kemana mana. Orang-orang yang luar pun belum tentu bisa masuk karena dikepung. Paham ya? Tapi kalau jihad talab itu jihad yang permintaan dari pemerintah pusat. Wajib bagi rakyat sipil semua warga Republik Indonesia untuk berangkat jihad. Misalkan melawan musuh-musuh Allah misalkan dari pemerintah pusat, itu namanya jihad talab. Paham ya? Permintaan langsung. Tapi kalau jihad difa', antum punya kampung, kampungnya kampung As-Sunnah, kampung yang penuh dengan tauhid, mau diambil sama orang, mau diganggu sama orang, mau diambil alih sama orang. Nah, antum atau rakyat-rakyat tadi itu, masyarakat mempertahankan kampung tersebut, namanya jihad difa'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau memungkinkan seperti itu. Karena posisinya pemerintah diam saja. Kalau pemerintah misalkan membantu, menjaga, mengatasi, mungkin tidak ada jihad di situ. Tapi karena pemerintah posisinya saat itu ketika diaman ya, lemah, kemudian juga enggak ada bantuan, maka rakyat setempat, masyarakat yang dikepung oleh Syiah Rafidhah tadi itu, yang mereka ingin mengambil alih kampung yang penuh dengan as-sunnah, kampung yang penuh dengan tauhid tadi itu apa? Maka diselenggarakan jihad difa', melawan mereka kejahatan-kejahatan Syiah Rafidhah. Naam, itu contohnya saja. Maksudnya bagaimana? Sabar ketika bertemu musuh, dan perlu diketahui surga itu di bawah kilatan pedang. Nah, kalau zaman sekarang kan tidak dengan pedang lagi ya, dengan senjata-senjata yang canggih, mortir, basoka, atau konabil, kumbulah itu ya, bom-bom itu ya, granat, paham ya? AK misalkan, seperti itu. Maksudnya apa? Mungkin beda alatnya, tapi tujuannya sama, nusrah wa syahadah. Imma pertolongan, imma mati syahid. Nah, barakallahu fikum, sekedar kisah saja. Wa illa kesimpulannya adalah apa? Tidak boleh kita berharap untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau berjumpa, sabar. Nah, kalau berjumpa, sabar. Naam. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah, hadha thawabu al-jazilu manazilu 'aliyatun. Pahala yang sangat mulia ini adalah kedudukan-kedudukan yang tinggi fil jannati, di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Minallahi ta'ala li khassati ibadihi al-mujahidin fis sabilih. Itu semuanya datang dari Allah Ta'ala murni untuk orang-orang yang khusus dari kalangan hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Kemudian wa maghfiratun lidzunubihim wa rahmatun wasi'atun yun'amuna fiha. Ampunan dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala untuk dosa-dosa mereka, dan kasih sayang yang luas yang mereka dikasih nikmat padanya. Wa kana Allahu ghafuran liman taba ilaihi wa anab. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengampuni terhadap orang yang bertaubat kepadanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahiman bi ahli ta'atih, dan zat yang senantiasa menyayangi, nah barakallahu fikum, orang-orang yang mentaatinya. Al-mujahidina fi sabilih, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi, satu ayat lagi mengenai hijrah. Jadi hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat nanti ya. Sampai matahari terbit dari arah barat baru tidak ada lagi hijrah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-97 dari surat An-Nisa juz yang kelima, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, mereka dalam keadaan mendolimi diri mereka. Qalu, kemudian dikatakan fima kuntum, kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, dahulu kami orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah tanah Allah itu luas, bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, hijrahlah kalian di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka-mereka yang mampu tuh hijrah tapi enggak mau hijrah, mereka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wasa'at masira, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kalau misalkan antum atau kita, perhatikan baik-baik ya, tinggal di negara kufar, kemudian saat itu kalau seandainya dia mampu tuh hijrah, maka hijrah. Paham ya? Jangan terus tinggal di situ, karena posisinya dikhawatirkan di tempat tersebut tidak bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tertindas, adzan dilarang, kemudian salat Id pun juga enggak ada misalkan, salat 5 waktu harus di rumah misalkan, masjid ada tapi enggak boleh dikumandangkan adzan misalkan, di negara kufar. Nah, posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, dan dia mampu punya harta untuk hijrah, wajib hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau tidak mau hijrah, dalam keadaan dia mampu, ancamannya apa tadi ancamannya? Ancamannya adalah neraka jahannam wal iyadu billah. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang para malaikat membikin mati mereka, mewafatkan mereka. Siapa? Malaikat siapa yang mencabut nyawa? Jibril. Malaikat siapa pencabut nyawa? Israel. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Antum? Israel. Ada Mikail, Jibril, Israfil, Munkar, Nakir, Harut, Marut. Malaikat siapa yang mencabut nyawa? Antum? Malakul maut. Paham ya? Israil itu penamaan Israiliyat. Jadi malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Adapun yang disebut Israil di sekolah-sekolah umum itu biasanya kan malaikat pencabut nyawa Israil, itu Israiliyat sumbernya. Paham ya? Dan tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, enggak dibenarkan. Paham ya? Dan berseberangan dengan dalil yang ada. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Malakul maut. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, sungguh malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa siapa tadi? Malakul maut, bukan Israil. Paham ya? Israil itu tidak benar, tidak sahih dalilnya. Paham? Kalau nanti tanya, siapa malaikat pencabut nyawa? Malakul maut. Paham ya? Malakul maut. Naam, barakallahu fikum, jangan sampai lupa. Dan lihat, alladzina tawaffahumul malaikah, itu orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, waqad dzalamu anfusahum, dalam keadaan mereka telah mendolimi diri mereka, biqu'udihim fid daril kufri, dengan sebab duduknya mereka di negeri kekafiran, negeri kekufuran, wa tarkil hijrah, dan sebabnya karena mereka meninggalkan hijrah. Bayangkan, mampu tapi enggak mau hijrah. Taqul lahum al malaikah taubihan lahum,
para malaikat tadi itu mengatakan kepada mereka dalam keadaan na'am barakallahu fikum mencerca dan juga menganggap jelek perbuatan mereka, fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum? Kalian itu di mana? Kalian itu kenapa? Bagaimana kalian dengan agama kalian? Fayaqulun, mereka mengatakan kunna du'afa fi ardina. Dahulu kami adalah orang-orang yang lemah, yang lemah di bumi kami katanya. Azizina 'an daf'iz zulmi wal qahri 'anna. Kami enggak mampu untuk menolak kedzaliman dan paksaan yang menimpa diri kami. Kalau enggak mampu pergi. Jangan duduk di situ terus. Paham ya? Kalau enggak mampu pergi. Karena kebanyakan orang kalau sudah tinggal negara kufar, sudah enak, tenang, gajinya sudah bukan rupiah lagi, dolar sudah. Paham ya? Itu nanti berat untuk hijrah padahal keadaannya ngeri. Adzan enggak boleh, salat 5 waktu enggak boleh di masjid. Paham ya? Kemudian terkadang kurban hari raya Idul Adha saja menyembelih itu pun sulit. Paham ya? Seperti itu keadaannya, enggak mau juga pulang dia. Enggak mau hijrah juga. Paham ya? Karena apa? Sudah terlanjur dengan harta tadi itu. Paham ya? Gajinya sudah bukan rupiah lagi, dolar. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini ancamannya sangat ngeri sekali. Kita lihat lagi. Fayaqulun lahum taubihan. Kemudian para malaikat tadi mengatakan kepada mereka dalam keadaan mencela keadaan mereka. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Fatakhruju min ardikum. Kemudian kalian keluar dari bumi kalian ila ardin ukhra, kepada bumi yang lain. Bihaitsu ta'manuna 'ala dinikum, dengan catatan kalian bisa aman terhadap agama kalian. Di Amerika, Britania, Jerman misalkan, Prancis misalkan, hijrah misalkan. Hijrah ke mana? Ke Saudi misalkan, atau ke Yaman misalkan. Paham ya? Seperti itu. Dulu ketika kami di Damas, sekedar kisah saja, banyak ikhwah kita yang mereka dikenal muhajirun, hijrah. Dari Amerika, ada yang dari Prancis, dari Britania, hijrah mereka, ninggalkan kampung mereka, ninggalkan negara mereka. Sama keluarga hijrah. Karena keadaannya sebagaimana yang mereka kabarkan mengeri di sana itu. Paham ya? Perzinahan di mana-mana, adzan terkadang dilarang. Paham itu ya? Allahul musta'an. Kita lihat. Barakallahu fikum. Faulaika maswahumun nar. Mereka ini yang mampu hijrah, enggak mau hijrah malah duduk di situ. Duduk di negara kufar. Faulaika maswahumun nar. Mereka itu tempat kembalinya adalah neraka. Wa qabuha hadzal marji' wal ma'ab. Dan alangkah jeleknya tempat kembali dan tempat apa? Tempat terakhir mereka dikembalikan di situ. Paham ya? Alangkah jeleknya neraka tersebut, sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita tutup yang terakhir. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Artinya kecuali orang-orang yang tidak mampu. Perhatikan baik-baik. Kecuali orang-orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu dari kalangan kaum lelaki maupun wanita maupun anak-anak kecil. Orang yang tidak mampu hijrah dari kalangan kaum lelaki, kaum wanita dan anak-anak kecil, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak mampu sama sekali untuk menolak kejahatan pemerintah kufar tersebut dan tidak mampu juga menempuh perjalanannya. Ya di situ sabar. Paham ya? Dalam keadaan beribadah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu mau hijrah enggak punya uang, ya enggak? Mau nolak kejahatan mereka juga enggak mampu, ya udah semampunya. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa yu'dzar min dzak al-masir al-ajazah. Ya kan? Ajazah itu ya, jamak dari ajiz ya. Yang kafir kafarah. Na'am. Wa yu'dzar min dzak al-masir al-ajazah min ar-rijal wan nisa was-sighar alladzina la yaqdiruna 'ala daf'il qahr wa dzulm anhum. Dikasih udzur, dimaafkan dari orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang masih terus-menerus dalam keadaan enggak mampu karena tua, perempuan, anak kecil, harta enggak ada, dari kalangan kaum lelaki maupun wanita maupun anak-anak kecil, alladzina la yaqdiruna 'ala daf'il qahr wa dzulm anhum. Dan juga mereka tidak mampu untuk menolak barakallahu fikum paksaan atau menolak perbuatan zalim yang ada pada negara tersebut
mereka enggak mampu sama sekali untuk mengatasinya. Wala ya'rifuna tariqan ini, dan mereka tidak tahu jalan yukhallisuhum yang bisa mengentaskan mereka mimma hum fi minal mu'anah. Dan mereka tidak mengetahui jalan yang bisa mengentaskan mereka, menyelamatkan mereka dari keadaan mereka yang ada di dalamnya berupa apa? Tekanan dan juga barakallahu fikum kejahatan dari negara kufar tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Insyaallah taala yang berikutnya kita barakallahu fikum kita lanjutkan dikit lagi karena sambungannya ya, afwan ya. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini sambungannya, afwan. Karena sampai situ ayatnya. Maka mereka-mereka ini yang punya udzur dari kalangan para lelaki, para wanita, anak kecil yang tidak mampu untuk berhijrah tadi itu. Barakallahu fikum, mereka-mereka ini yang punya udzur, faulaika asallahu, mereka-mereka ini semoga Allah taala an ya'fu anhum, mengampuni mereka, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha barakallahu fikum memaafkan. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asabahumullah fa haula'id du'afa'u humul ladzina yurja lahum minallahi ta'ala al-'afwu li'ilmihi ta'ala bihaqiqati amrihim. Mereka-mereka orang-orang yang lemah, mereka-mereka adalah orang-orang yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk mereka dikarenakan ilmunya Allah taala terhadap hakikat kenyataan urusan mereka, hakikat keadaan mereka. Wa kana Allahu katsiral afwi wa yatajawaz an sayyi'atihim, dan sungguh Allah taala adalah zat yang banyak mengampuni dan juga zat yang senantiasa barakallahu fiikum mengampuni terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, wa yasturha alaihim, dan juga zat yang senantiasa menutupi barakallahu fiikum kesalahan-kesalahan atas mereka. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.